Ki Danursetra ini adalah seorang penasehat kerajaan Galuh pada waktu itu. Penasehat kerajaan Galuh mempunyai seorang putra yaitu Ki Danuwarsih ataupun Danuwarsih ya. Nah, lokasinya ini ada di Kecamatan Raja Desa, Kabupaten Ciamis. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, mugia rahayu, sagung dumadi. Alhamdulillah, sahabat hadi, semoga diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Alhamdulillah untuk kita semua, dimanapun berada, sahabat Nusantara. Kali ini kita dalam obrolan santai, dalam obrah, yaitu obrolan sejarah di Hadi Channel Official. Nah, di sini kita bukan berarti, ataupun saya sendiri bukan berarti paham ataupun mengetahui sejarah itu percis seperti apa gitu kan. Cuman di sini tuh kita berbagi dan silahkan sahabat Nusantara dimanapun berada, kita saling berbagi pengetahuan. Sebelumnya mohon maaf ya jika memang ada kekeliruan dalam penyampaiannya. Kita dalam acara obrolan lah, diskusi untuk bisa kita renungkan di masa lalu para karuhun kita, kalau bahasa ini itu gitu kan, para pendahulu kita ataupun nenek moyang kita itu seperti apa dan bagaimana di sejarahnya seperti itu. Nah, kali ini kita akan mengangkat sosok seorang tokoh bagi daerah Jawa Barat khususnya gitu kan, dan mempunyai sebuah cerita. Nah, ini adalah satu sosok, yaitu Ki Kuwu Sangkan. Siapa itu Ki Kuwu Sangkan alias Ki Cakrabuana, yang tiada lain adalah Pangeran Walangsungsang, putra pertama daripada Prabu Siliwangi. Nah, seperti itu. Putra pertama dari Prabu Siliwangi ini adalah Raden Walangsungsang dari istri Prabu Siliwangi, yaitu Nyimas Subanglarang. Dari Nyimas Subanglarang, Prabu Siliwangi itu memiliki 3 orang putra dan putri, yaitu Raden Walangsungsang yang pertama, lalu Nyimas Rara Santang, lalu Raden Kian Santang. Nah, jadi kita menceritakan sosok daripada Pangeran Cakrabuana atau Raden Walangsungsang ini pada usia beliau kurang lebih 20 tahunan. Beliau memohon izin kepada orang tua beliau, yaitu Prabu Siliwangi, untuk bisa menuntut ilmu agama, khususnya di agama Islam lebih mendalam di luaran sana. Karena anak-anak dari Nyimas Subanglarang itu Raden Walangsungsang, Nyimas Rara Santang, lalu Raden Kian Santang itu memeluk daripada agama Islam. Nah, jadi ngikutin daripada Nyimas Subanglarang, karena Nyimas Subanglarang ini atau ibundanya adalah seorang santriwati daripada Syekh Kuro, seperti itu. Nah, setelahnya meminta izin kepada Sang Prabu Siliwangi, Sang Prabu tadinya mungkin tidak mengizinkan gitu secara ininya, karena beliau juga mengharapkan bahwa nanti yang akan menjadi penerus daripada beliau itu Raden Walangsungsang. Namun Raden Walangsungsang ini dengan tekadnya yang kuat, dia ingin memperdalam ilmu pengetahuan agama Islam. Begitu juga adiknya
yaitu Nimas Larasantang, sangat tertarik dengan ini juga. Begitu ya ketiga putranya itu seperti itu. Namun Raden Walang Sungsang ini meminta izin terlebih dahulu untuk meninggalkan Pakuan Pajajaran. Nah, ada berbagai versi sahabat yang mengatakan bahwa pada waktu itu kepergian Raden Walang Sungsang itu, ibundanya itu Nyimas Subanglarang itu masih ada. Dan ada juga yang mengatakan bahwa pada waktu itu Nyimas Subanglarang sudah tidak ada, atau ibunya sendiri itu sudah wafat ya, sudah tidak ada, sehingga Raden Walang Sungsang ingin mencari pengetahuan agama itu lebih mendalam lagi gitu kan. Ya walaupun beliau ini sudah mendapatkan ajaran-ajaran dan pengetahuan agama Islam dari ibunya sendiri, yaitu Nyimas Subanglarang. Ya itulah berbagai sejarah ya. Mungkin nanti sahabat di sini ada yang lebih ini, silahkan komen ya. Nah selanjutnya Raden Walang Sungsang ini beranjak ataupun pergi meninggalkan Pakuan Pajajaran ke daerah wilayah Galuh Pakuan, Ciamis ya, sekarang Ciamis, ke daerah sana. Nah beliau bertemu dengan seorang sosok pendeta Hindu. Di sana itu pendeta Hindu ya, yaitu Ki Danuwarsih. Nah disinilah beliau menimba ilmu terhadap Ki Danuwarsih. Jadi menimba pengetahuan dan ilmu kepada pendeta Hindu. Nah mungkin sedikit ini niat daripada Raden Walang Sungsang ini itu menambah pengetahuan agama Islam. Tapi kenapa beliau malah singgah di sebuah padepokan ataupun di sebuah ini ke seorang pendeta. Jadi intinya beliau mempelajari pengetahuan ajaran-ajaran, istilah kata tentang kehidupan, pembelajaran tentang makna-makna pengetahuan yang lebih dalam, walaupun berbeda keyakinan ya kepada seorang pendeta, seperti itu. Nah, Ki Danuwarsih ini tuh siapa? Nah, Ki Danuwarsih ini adalah seorang anak daripada pendeta, gitu kan? Siapa? Ki Danur Setra. Nah, Ki Danur Setra ini adalah seorang penasehat kerajaan Galuh pada waktu itu, penasehat kerajaan Galuh. Mempunyai seorang putra yaitu Ki Danuwarsih ataupun Danuwarsih ya. Nah, lokasinya ini ada di Kecamatan Raja Desa, Kabupaten Ciamis. Dikenalnya di sana itu di Gunung Marapi. Ya, Gunung Marapi. Bukan berarti ini, tapi di sana seperti dikatakan Gunung Marapi, ibaratnya seperti bukit. Jadi di atasnya itu ada seperti tempat peristirahatan, sanggrahan, dan di sana pula makom Eyang ataupun Ki Danuwarsih tersebut. Nah, di sanalah Raden Walang Sungsang menimba pengetahuan dan ilmu, dan tidak lama adiknya Nyimas Larasantang pun menyusul. Nah, Nyimas Larasantang menyusul ke sana dan mempelajari pengetahuan juga Larasantang bersama-sama kakaknya yaitu Raden Walang Sungsang di sana. Nah, singkat cerita ini Ki Danuwarsih ini mempunyai seorang putri yaitu Nyi Endang Gelis, yang akhirnya Nyi Endang Gelis ini diperistri oleh Raden Walang Sungsang. Nah, setelah Raden Walang Sungsang mendapat pengetahuan dan wejangan-wejangan daripada gurunya Ki Danuwarsih ini, seorang pendeta Hindu gitu kan, bilang ini, dan dia pun menikahi daripada putrinya yaitu Nyi Endang Gelis. Beliau pamit karena beliau juga mendapat saran dari Ki Danuwarsih bahwa untuk mempelajari pengetahuan ilmu agama, apalagi yang sekarang kepercayaan yang dianut oleh Pangeran Cakrabuana atau Raden Walang Sungsang ini adalah ilmu Islam, maka diberilah petunjuk oleh Ki Danuwarsih
Raden Walang Sungsang disuruh pergi ke daerah pesisir, yang nantinya itu daerah pesisir tersebut yang akan menjadi daerah ataupun nama Cirebon. Nah, di sana ada seorang seorang syekh ataupun yang mempunyai pengetahuan Islam yang lebih daripada yang Danuarsi, gitu kan. Karena seorang Danuarsi berkepercayaan Hindu ya, pendeta, tapi dia juga mengetahui gitu kan siapa-siapa aja yang mempunyai pengetahuan di bidang ilmu agama-agama yang lain. Nah, ada seorang sosok di sana adalah Syekh Nurjati. Beliau juga ada ibarat kalau sekarang itu seperti pesantren ya. Maka berangkatlah Raden Walang Sungsang ke sana bersama adiknya Nyi Rara Santang, bersama juga istrinya Nyi Endang Gelis ke sana. Maka beliau itu menimba ilmu pengetahuan agama Islam kepada Syekh Nurjati di daerah pesisir sekarang Cirebon tersebut. Nah, setelah menimba ilmu di sana, maka beliau pun mendapat tugas dari Syekh Nurjati ataupun gurunya sendiri. Tugas bahwa yang pertama mengatakan bahwa pengetahuan agama ataupun ini sudah dianggap cukup gitu kan oleh Syekh Nurjati kepada yang Cakrabuana ataupun itu Pangeran Cakrabuana tersebut gitu kan. Namun sebelum itu disarankan untuk pergi ke Tanah Suci terlebih dahulu menunaikan rukun Islam ya, salah satunya. Maka Pangeran Cakrabuana pergilah bersama adiknya ke Tanah Suci, yaitu ke Mekah ke sana. Setelahnya di sana beliau melaksanakan ibadah haji dan beliau juga menuntut pengetahuan lebih mendalam lagi di sana. Akhirnya beliau kembali lagi ke tanah Jawa. Namun sang adik Nyimas Lara Santang di sana beliau dilamar ataupun diperistri oleh Raja Mesir, sehingga tidak bisa ikut kembali ke tanah Jawa. Nah, setelah kembali ke tanah Jawa, Raden Walang Sungsang melanjutkan amanat daripada ataupun tugas daripada gurunya, yaitu untuk membuka sebuah pemerintahan ataupun lahan lah di daerah sana, sehingga beliau di sana itu menjadi seorang pemimpin baru, pemimpin istilah kata masyarakat dari awal kecil sehingga menjadi sebuah kerajaan ataupun menjadi besar ya, sebuah pemerintahan, sehingga dikatakan bahwa beliau itu ataupun mendapat gelar Ki Kuwu Sangkan, yaitu kubu yang pertama, itu pemimpin yang pertama di sana, yaitu Cirebon ya, seperti itu. Nah, jadi inilah perjalanan daripada Pangeran Cakrabuana ataupun Pangeran Walang Sungsang gitu kan. Seperti itu gitu kan, ataupun Ki Kuwu Sangkan gitu kan. Perjalanan beliau dari Pakuan Pajajaran sebagai putra mahkota gitu kan. Dan beliau mewarisi kepemimpinan daripada yang Prabu Siliwangi, sehingga beliau dapat mendirikan kota ataupun Cirebon seperti itu. Nah, dari Nyi Endang Gelis beliau mempunyai seorang putri yang diberi nama yaitu Nyimas Pakungwati, yang nantinya Nyimas Pakungwati ini adalah istri ataupun diperistri oleh ponakannya sendiri. Siapa ponakannya? Yaitu Syekh Syarif Hidayatullah alias Kanjeng Sunan Gunung Jati. Nah, seperti itu. Nah, karena Kanjeng Sunan Gunung Jati ini adalah putra daripada adik Raden Walang Sungsang, yaitu Nyimas Lara Santang. Ya, jadilah sebuah kesultanan Islam di sana gitu kan. Dengan penerusnya beliau yaitu Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Jadi seperti itu sahabat, sedikit cerita ataupun cerita singkat gitu daripada perjalanan Raden Walang Sungsang seperti itu. Untuk yang lebih mengetahui ataupun ini boleh ditambahkan ya di kolom komentar seperti apa sih gitu kan bukti-bukti ininya, sejarah-sejarah yang sesuai dengan ininya. Oke,
kita berjumpa kembali di obrolan sejarah ataupun obrah di channelnya Hadi Channel Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya sahabat Nusantara dimanapun berada. Berkah rahayu sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.